Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai teknologi atau komponen yang ada di dalam blockchain dan aset kripto. Nah, video ini diproduksi bekerja sama dengan Akademi Kripto. Seperti biasa, sebelum kita mulai masuk ke dalam pokok bahasan kita kali ini, kita akan membaca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika nanti ada penyebutan nama produk, nama merek, nama aset, bukan berarti endorsement terhadap produk-produk atau aset tersebut. Oke. Nah, apa yang kita bahas kali ini namanya state bloat gitu ya. Namanya state bloat. Nah, jadi sebenarnya state bloat itu apa? State bloat itu kalau misalnya kalau kita kekenyangan, nah itu namanya bloat, di perut bloating gitu. Bloating itu karena terlalu penuh gitu ya. Nah, jadi yang akan kita bahas adalah state bloat atau kebanyakan state di dalam ekosistem blockchain. Jadi intinya adalah data storage itu jadi semakin banyak, semakin besar gitu ya. Kebutuhan akan media penyimpanan untuk menyimpan data transaksi yang ada di blockchain itu semakin tinggi. Nah, jadi karena kebutuhan penyimpanan data ini makin tinggi atau akumulasi dari informasi di dalam blockchain semakin besar, artinya performa dan sustainability-nya jadi ancaman gitu ya. Jadi terancam. Kita akan membahas soal penyebab, kemudian dampak dan potensi solusi yang ada untuk menangani masalah state bloat ini. Nah, yang disebut dengan state atau blockchain state itu adalah data yang ada sekarang gitu, yang saat ini. Nah, itu informasi dalam blockchain itu disebut dengan state gitu ya. Kalau misalnya Anda pernah dengar soal state machine, nah state itu adalah ya informasi yang ada saat ini atau informasi yang terbaru, terkini gitu ya. Itu namanya state. Kalau misalnya data yang dulu itu biasanya namanya history, historical data atau data yang secara historis masih ada tersimpan di dalam blockchain. Tetapi data itu sudah tidak akurat. Nah, kalau misalnya kita mau minta data paling aktual, itu namanya state. Nah, jadi biasanya tersusun atas account balances atau saldo dari account, kemudian smart contract. Nah, jadi istilah dari account balance dan smart contract ini berbeda ya antar satu dan lainnya. Kalau ini fokusnya dia mengambil istilah dari Ethereum. Misalnya kalau di Aptos namanya objek, kalau di Solana namanya account juga gitu ya. Jadi si state tadi sudah saya sebut tadi, dia merepresentasikan informasi blockchain yang aktif atau yang baru. Jadi misalnya saldo rekening atau nomor address ABC ya misalnya berapa, 1 Ether atau 2 Ether gitu ya, itu yang paling baru. Dia penting untuk verifikasi transaksi, dia penting untuk ketika melakukan eksekusi, menjalankan eksekusi transaksi yang paling baru, atau eksekusi yang baru datang, dia harus mengambil state yang paling baru juga. Jangan sampai state yang lama dieksekusi, jadi salah nanti. Nah, apa itu state bloat? Jadi, peningkatan yang state data yang secara eksesif atau berlebihan atau terlalu banyak gitu ya. Nah, sebenarnya state bloat ini bukan indikasi buruk sebenarnya ya. Jadi ada juga si state bloat ini merupakan indikasi yang baik. Artinya kalau terjadi state bloat itu ekosistemnya sehat karena banyak dipakai atau banyak digunakan. Ketimbang satu ekosistem yang tidak mengalami pertumbuhan storage yang signifikan. Nah, itu bisa dipertanyakan apakah si aplikasi ini atau blockchain ini dipakai atau tidak sebenarnya. Kenapa? Karena si state bloat ini akan terjadi kalau transaksi-transaksi baru diciptakan. Jadi kalau misalnya ada node di blockchain itu, dia membutuhkan storage yang lebih besar. Kemudian operasi jaringannya juga bisa jadi lebih lambat ya akibat dari state bloat ini. Gimana kok bisa terjadi gitu ya?
Karena misalnya continuous smart contract update, jadi smart contractnya semakin banyak diciptakan, gitu ya. Kemudian sering diupdate, gitu ya. Artinya ya state-nya semakin banyak, gitu ya. Kemudian token transfernya di repeated itu terjadi berulang-ulang, kemudian interaksi juga ke smart contract juga semakin banyak, artinya kan data yang disimpan, gitu ya, itu juga semakin besar. Kemudian akumulasi dari data legacy atau data yang dahulu gitu ya. Ini terakumulasi juga. Kemudian tidak adanya data pruning. Data pruning itu apa? Kalau pruning itu dia biasanya dipakai, istilah ini dipakai untuk gardening gitu ya. Gardening kalau misalnya ada pohon yang terlalu rindang, biasanya dipotong cabang-cabang tertentu gitu ya untuk mengurangi apa namanya? Karena terlalu banyak ya daunnya, kemudian terlalu banyak cabangnya, terlalu besar, biasanya di pruning supaya jadi lebih indah gitu ya. Nah, kalau data pruning itu bisa dipakai merupakan satu apa ya teknik untuk mengurangi itu kapasitas atau mengurangi besarnya data yang ada di dalam sebuah sistem. Dalam hal ini adalah blockchain. Nah, dampaknya kepada node operator. Tentu saja kalau si full node gitu ya, dia kan butuh menyimpan semua data gitu ya, semua state data. Kalau misalnya ada node namanya archival, itu justru tidak hanya si state tetapi juga historical. Jadi semua data historis itu harus disimpan oleh si archival node. Kemudian kalau misalnya ada si blockchain biasanya yang berkapasitas besar seperti Solana, itu storage requirement-nya juga semakin besar. Tidak hanya 1-2 terabyte, tapi bisa puluhan bahkan ratusan terabyte. Nah, kalau sampai begitu kan biaya untuk menjalankan sebuah node kan juga semakin tinggi. Kemudian waktu untuk sinkronisasi untuk node yang baru juga semakin besar karena kan puluhan bahkan ratusan terabyte kan tidak sebentar kan, tidak sedikit. Nah, kemudian dampak lainnya adalah si full node ini jumlahnya jadi bisa menurun gitu ya. Kenapa? Karena jadi mahal, kemudian infrastruktur jadi lebih besar gitu ya kebutuhannya. Dampaknya terhadap performa jaringan gitu ya. Jadi bisa jadi kalau misalnya state-nya makin besar, pemrosesan transaksi juga semakin lambat. Kemudian peningkatan latensi untuk data retrieval. Jadi kalau misalnya si node itu masih menggunakan hard disk biasa, ya data retrieval-nya juga bisa lebih lambat kan. Dia harus mencari lokasi dari data tersebut di dalam hard disk yang besar. Kemudian penggunaan bandwidth juga semakin besar ya tentu saja. Kalau misalnya ada node yang masih sinkronisasi, nah kemudian bandwidth-nya juga butuh besar ya, sekian terabyte. Skalabilitas jaringan bisa terpengaruh. Dampak terhadap biaya dan network cost gitu ya, biaya transaksi dan network cost. Kalau misalnya transaksi terhadap transaction fee, dia ada congestion dan computation. Ya, jadi kalau misalnya satu jaringan blockchain itu congested, gitu ya, atau terlalu banyak transaksi yang dikirim, kemudian transaksi fee-nya naik, gitu ya. Nah, ternyata transaksi fee itu tidak dipengaruhi oleh state size atau state load itu ternyata tidak berpengaruh terhadap transaction fee. Nah, bagaimana dengan operational cost atau biaya operasional si jaringan blockchain atau node ya? Kalau misalnya state-nya makin besar ya storage-nya makin besar. Kemudian bisa jadi ada proposal untuk sewa state gitu ya. Jadi seperti Solana itu ada namanya state rent. Jadi kalau kita mau menyimpan data dalam blockchain itu kita bisa mesti bayar state rent. Jadi supaya orang itu jangan sering-sering nyimpan, jangan terlalu banyak, jangan terlalu besar datanya disimpan di blockchain. Dampak yang tidak langsung smart contract-nya kalau misalnya terlalu banyak permintaan terhadap smart contract ya bisa bloating dan biayanya makin tinggi gitu ya. Kemudian harus ada fee adjustment untuk kalau misalnya network resource-nya makin besar ya mungkin si pihak-pihak yang terkait juga butuh biaya untuk mengcover dari biaya operasional. Bagaimana dengan sustainability gitu ya? Yang pertama kalau misalnya resource-nya makin besar, artinya desentralisasinya juga semakin bermasalah gitu ya. Karena tidak semua orang bisa menjalankan node
biasanya level korporasi atau enterprise. Jadi mereka-mereka yang tidak bisa menyewa infrastruktur enterprise ya out gitu ya. Bagaimana dengan dampak lingkungan? Karena misalnya penggunaan energi dari server farm misalnya, itu juga bisa berdampak pada lingkungan. Kalau misalnya nanti full node-nya makin sedikit, ya keamanan jaringannya juga terkompromi ya. Kemudian ada long term viability is at stake. Jadi kalau misalnya semakin besar state load, gitu ya, semakin besar data yang dibutuhkan atau storage yang dibutuhkan, ya viability-nya atau misalnya tidak ekonomis lagi untuk menjalankan jaringan ini. Nah, itu jadi masalah. Contoh real world-nya seperti apa? Nah, Ethereum ini jadi concern juga ya, karena Ethereum kan salah satu platform smart contract yang paling populer gitu ya. Jadi state size-nya makin besar. Nah, itu ada tantangan tersendiri. Yang lain gimana? Seperti Bitcoin itu kan mereka sebenarnya bermisinya untuk agar semua orang bisa menjalankan full node gitu ya. Akan tetapi kan sekarang sudah sampai ratusan gigabyte untuk menjalankan full node. Jadi ya meskipun masih bisa, tetapi masih jadi concern apakah nanti ini bisa sustain ya, sustain untuk berapa tahun ke depan. Kemudian mungkin ada beberapa sistem blockchain yang menggunakan state pruning. Jadi datanya bisa dihilangkan untuk data-data tertentu. Bagaimana dengan strategi untuk menangani state bloat? Nah, tadi state pruning gitu ya, state trend juga, sewa state. Jadi kalau misalnya state-nya dihapus, nanti biaya sewanya bisa dikembalikan. Nah, itu terjadi di Solana. Kemudian ada sharding. Sharding itu untuk memisah atau memecah-mecah data ke node yang berbeda. Kemudian kalau misalnya ada protokol yang bisa dioptimasi, ya upgrade. Kemudian bagaimana dengan peran layer 2? Hubungan antara layer 2 dengan state bloat. Nah, karena layer 2 itu terjadi secara off-chain, gitu ya, jadi data yang dijalankan di layer 2 itu tidak disimpan di layer 1. Artinya, layer 2 ini membantu state bloat. Jadi mengurangi state bloat gitu ya. Nah, kalau state bloat-nya itu rate-nya berkurang, itu skalabilitas dan kecepatannya di layer 2 meningkat, tetapi state bloat-nya juga jadi semakin tidak meningkat gitu ya. Jadi apa namanya, peningkatan dari state bloat itu bisa ditekan dengan penggunaan layer 2. Gitu. Jadi dia maintain security, pada saat yang bersamaan itu mengurangi bloating. Ada inovasi apa nih untuk sustainability? Ada protokol-protokol baru, misalnya. Kemudian ada metode kriptografi untuk mengkompres data, jadi datanya tidak hanya disimpan mentah-mentah, tapi harus dikompres dulu. Kemudian mungkin ada namanya dynamic state management. Kemudian hybrid model, misalnya kombinasi antara on-chain dan off-chain, itu juga bisa dipikirkan. Nah, summary dan takeaway, apa yang bisa kita pelajari gitu ya. Takeaway dari permasalahan state bloat yang ada di dalam ekosistem blockchain. Jadi state bloat itu sendiri adalah excess growth atau peningkatan ukuran dari blockchain gitu ya, yang makin hari makin besar, kemudian berdampak pada performa, kemudian biaya dari operasional, kemudian desentralisasi juga bisa terdampak dari state bloat. Kemudian ada strategi untuk memitigasi permasalahan state bloat tadi, misalnya state trend, kemudian state pruning gitu ya. Kemudian yang kita pelajari juga adalah sustainable blockchain itu harus ada keseimbangan antara growth dan efisiensi. Artinya kalau misalnya growth-nya tinggi, itu state bloating-nya juga makin besar. Tetapi bagaimana caranya si growth tadi bisa lebih efisien ketika menyimpan data, menyimpan state, itu juga harus lebih efisien. Nah, sampai di sini pokok bahasan kita yang menarik pada kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.